wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan psikomotorik. Nah, yang pertama definisinya dulu. Definisi perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan perubahan dalam tubuh, cara dalam menggunakan tubuh, dan perubahan dalam kemampuan fisik. Jadi perubahan fisik itu perubahan bentuk tubuhnya. Yang kedua, perkembangan psikomotorik. Psikomotorik itu perkembangan mengontrol gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Nah, yang kedua, karakteristiknya. Karakteristik perkembangan fisik ya dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau laki-laki itu tumbuh jakun dan yang lainnya. Kalau yang perempuan menstruasi, tumbuh payudara dan yang lainnya. Berdasarkan usia. Kalau berdasarkan usia ada yang 0 sampai 5 tahun. Itu perkembangannya bisa berjalan, lari dan lompat. 5 sampai 11 tahun matanya berkembang baik. 8 sampai 9 tahun ketahanan tubuhnya bertambah. 10 sampai 11 tahun wanita biasanya mengalami perkembangan kematangan seksual. Yang kelima, remaja. Remaja itu perkembangan kekuatan ketahanan organ seksual. Yang terakhir yakni dewasa. Pertumbuhan mencapai titik maksimal di saat dewasa. Perkembangan psikomotorik. Ini dibedakan berdasarkan usia. Mulai dari usia 3 tahun. Yaitu biasanya bisa melompat antara 15 sampai 24 inci. Usia 4 tahun biasanya bisa melompat antara 24 sampai 33 inci. Usia 5 tahun dapat melompat antara 28 sampai 36 inci. Dan usia 6 sampai 12 tahun bisa menolong dirinya sendiri. Contohnya makan sendiri, minum sendiri, pakai baju sendiri, menolong orang lain, bisa menulis, bisa menggambar dan yang lainnya. Yang kelima, remaja. Itu sejalan dengan perkembangan fisiologinya. Dewasa. Dewasa itu peningkatan keterampilan di bidang tertentu. Itu ciri-cirinya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, perkembangan fisik dipengaruhi oleh keluarga, gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kesehatan, bentuk tubuh, sistem syaraf, perkembangan otot-otot, kelenjar endokrin, dan struktur jasmani. Kalau faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik yaitu yang pertama pola asuh orang tua. Yang kedua gen turunan dari orang tua. Yang ketiga pengaruh lingkungan. Yang keempat interior ruang belajar. Kalau pengaruh ini baik maka perkembangannya juga akan baik. Adapun implikasinya, yang pertama, guru bisa memahami dan menghargai perbedaan individu. Yang kedua, mengingatkan orang tua akan pentingnya gizi. Yang ketiga, media yang digunakan, media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi. Yang keempat, memberikan layanan bimbingan belajar, bimbingan keterampilan. Yang kelima, mendorong siswa menentukan pilihannya sendiri. Yang keenam, adanya ruang bermain. Yang ketujuh, menstimulasi anak melalui permainan yang melibatkan perkembangan fisik dan psikomotorik tersebut. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.